Aku tidak pernah berteriak, tidak pernah melawan, tidak pernah membalas saat direndahkan. Aku memilih diam, karena kupikir diamku adalah bentuk pengorbanan. Tapi aku tidak tahu, di balik senyum mereka, di balik kata keluarga, aku sedang dijadikan bahan tertawaan. Dan saat aku akhirnya tahu semuanya, hatiku tidak hancur. Aku hanya sadar, selama ini aku bertahan di tempat yang salah. Tonton kisah ini sampai akhir, karena mungkin kamu juga sedang bertahan sendirian, tanpa disadari oleh siapapun. Sebelum ceritanya dimulai, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton Kisah Dalam Diam. Di channel ini, kami menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang sering tidak terdengar. Tentang luka yang disimpan, tentang pengorbanan yang tidak dihargai, dan tentang kekuatan untuk bangkit tanpa harus membalas. Jika kisah-kisah seperti ini dekat dengan hatimu, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak sendirian. Sekarang, izinkan aku menceritakan kisahku. Sejak awal, aku bukan tipe orang yang menuntut banyak dari hidup. Aku percaya, selama kami bersama dan saling menjaga, semua kesulitan pasti bisa dilalui. Aku tidak pernah membayangkan hidup yang mewah, tidak juga berharap diperlakukan istimewa. Bagiku, merasa dibutuhkan dan dianggap bagian dari keluarga saja sudah cukup. Aku masuk ke dalam keluarga itu dengan niat baik. Aku berusaha menyesuaikan diri, belajar memahami kebiasaan mereka, dan menahan diri saat ada hal-hal yang terasa tidak nyaman. Aku sering bilang pada diriku sendiri, mungkin ini hanya proses. Semua orang butuh waktu untuk saling mengerti. Saat keadaan mulai sulit, aku yang pertama kali menguatkan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, aku yang diminta bersabar. Aku mengalah demi menjaga suasana tetap tenang. Aku memilih diam agar tidak memperkeruh keadaan. Aku percaya pengorbanan tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan tulus. Aku sering mengesampingkan perasaanku sendiri. Saat lelah, aku berkata pada diriku, nanti juga lewat. Saat kecewa, aku menenangkannya dengan alasan, mereka pasti tidak sengaja. Aku membiasakan diri menelan rasa sakit kecil agar tidak menimbulkan konflik besar. Dalam banyak keputusan, aku jarang dimintai pendapat. Tapi aku tidak mempermasalahkannya. Aku berpikir, mungkin mereka lebih berpengalaman. Aku memilih mengikuti, sambil berharap suatu hari suaraku juga akan didengar. Aku tidak menyadari bahwa sejak saat itu, aku mulai menghilang sedikit demi sedikit. Aku menjadi orang yang selalu ada saat dibutuhkan, tapi jarang ditanya kabarnya. Aku menjadi tempat bersandar, tapi tidak pernah benar-benar dipeluk. Namun aku tetap bertahan, karena kupikir inilah arti keluarga, saling mengalah demi kebersamaan. Aku tidak tahu bahwa di mata mereka, sikap diamku bukan dianggap kedewasaan, ketulusanku bukan dianggap kekuatan. Semua itu perlahan berubah makna. Tanpa kusadari, aku mulai dipandang sebagai orang yang bisa diperlakukan semaunya. Dan di saat aku masih percaya bahwa kesabaranku adalah bentuk cinta, aku belum sadar bahwa dari sanalah semuanya bermula. Dari aku yang selalu bertahan, dari aku yang terlalu lama memilih diam, dari aku yang tidak pernah menyangka bahwa pengorbananku kelak akan menjadi bahan tertawaan mereka sendiri. Seiring waktu, aku mulai sadar bahwa peranku di keluarga itu semakin jelas, meski tidak pernah diucapkan secara langsung. Aku adalah orang yang selalu diandalkan, tapi jarang diperhatikan. Setiap kali ada kebutuhan mendesak, namaku yang pertama kali disebut. Setiap kali ada masalah, aku yang diminta mengerti lebih dulu. Aku belajar menunda banyak hal.
menunda keinginanku sendiri, menunda rencana yang pernah kusimpan rapat-rapat. Ada mimpi kecil yang pelan-pelan kukubur, bukan karena aku tidak mampu, tapi karena selalu ada alasan yang lebih penting dari diriku sendiri. Aku bilang pada diriku, nanti saja, setelah semua selesai. Aku sering mengalah soal uang, soal waktu, soal tenaga. Jika ada kebutuhan mendadak, aku berusaha mencarikan jalan. Jika ada yang kesulitan, aku membantu sebisaku. Tidak jarang, aku pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Tapi aku tetap tersenyum agar tidak ada yang merasa terganggu. Setiap kali aku terlihat letih, selalu ada kalimat yang sama. Kalimat yang terdengar seperti pujian, tapi perlahan berubah menjadi beban. Kan kamu kuat. Awalnya aku bangga mendengarnya. Aku merasa dipercaya, aku merasa dibutuhkan. Tapi lama-kelamaan, kalimat itu seperti kewajiban yang tidak boleh kutolak. Aku jarang diberi ruang untuk mengeluh. Jika aku mencoba bercerita, responnya seringkali singkat. Kadang hanya anggukan, kadang hanya senyum. Aku belajar berhenti berharap didengarkan. Aku menyimpan semuanya sendiri, karena kupikir begitulah caranya bertahan. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak yang sudah kuberikan. Aku tidak ingin merasa berjasa. Aku hanya berharap suatu hari semua itu akan dilihat. Bahwa akan ada satu momen di mana seseorang berkata, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini." Namun, hari itu tidak pernah datang. Pengorbananku seperti udara, selalu ada, tapi tidak pernah disadari. Aku tetap diminta memberi, tetap diminta mengerti, tanpa pernah benar-benar ditanya apakah aku masih sanggup. Di titik itu, aku belum marah. Aku belum kecewa sepenuhnya. Aku hanya mulai merasa lelah tanpa tahu alasannya. Aku tidak sadar bahwa lelah itu bukan karena terlalu banyak memberi, tapi karena semua yang kuberikan tidak pernah benar-benar dihargai. Di luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Aku masih tersenyum saat berkumpul. Masih tertawa ketika diajak bercanda. Masih menjawab nggak apa-apa setiap kali ditanya keadaanku. Aku sudah sangat terlatih menyembunyikan perasaan. Sampai-sampai aku sendiri sering lupa kapan terakhir kali aku jujur pada diriku sendiri. Aku tidak ingin dianggap lemah. Aku tidak ingin merepotkan siapapun. Jadi aku memilih memendam semuanya. Aku bilang pada diriku, ini hanya fase, nanti juga akan membaik. Semua keluarga pasti punya masa sulit. Aku terus mencari pembenaran agar hatiku tidak bertanya terlalu jauh. Namun, ada hari-hari di mana senyumku terasa berat. Ada momen-momen kecil yang membuat dadaku sesak tanpa alasan jelas. Aku mulai merasa asing di tengah orang-orang yang kusebut keluarga. Aku ada di sana, tapi rasanya tidak benar-benar dilihat. Aku bicara, tapi jarang didengar. Aku sering menangkap percakapan yang terhenti saat aku datang. Tatapan yang berubah ketika aku masuk ruangan. Candaan yang terdengar biasa, tapi entah kenapa selalu membuatku ingin pergi lebih cepat. Aku menertawakan semuanya, padahal ada bagian dalam diriku yang mulai retak. Aku bertanya-tanya dalam diam, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku yang terlalu banyak berpikir? Aku tidak berani menyalahkan siapapun. Lebih mudah menyalahkan diri sendiri. Aku meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya lelah. Mungkin aku perlu lebih sabar. Setiap malam sebelum tidur, aku sering menatap langit-langit kamar. Aku mengulang kejadian hari itu, mencari di mana letak kesalahanku. Aku berjanji akan lebih mengalah besok. Lebih tenang, lebih kuat. Aku percaya, jika aku terus bersabar, semuanya akan kembali seperti yang kuharapkan. Namun semakin aku berusaha terlihat kuat, semakin aku merasa sendirian. Aku rindu didengarkan tanpa harus terlihat tegar. Aku rindu dianggap penting, bukan hanya dibutuhkan. Tapi keinginan itu selalu kutekan, karena aku takut jika aku jujur, semuanya akan berubah.
Aku tidak sadar bahwa senyum yang kupaksakan itu perlahan mengikis diriku sendiri. Aku terus bertahan dengan wajah yang terlihat utuh. Sementara di dalam, ada luka yang mulai tumbuh tanpa suara. Dan tanpa kusadari, luka itulah yang kelak membuka mataku pada kenyataan yang selama ini tidak ingin kuakui. Hari itu sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku datang dengan niat baik, seperti biasa. Tidak ada firasat aneh, tidak ada rasa curiga. Aku hanya melakukan apa yang selama ini kulakukan. Hadir, membantu, dan berusaha menjaga suasana tetap hangat. Aku berdiri agak jauh dari kerumunan, sibuk dengan pikiranku sendiri. Suara tawa terdengar dari ruang sebelah. Aku tidak terlalu memperhatikan, sampai tanpa sengaja aku mendengar namaku disebut. Awalnya aku mengira itu hanya kebetulan, tapi semakin aku mendengar, langkah kakiku terasa semakin berat untuk bergerak. Nada suara mereka santai, bukan marah, bukan juga serius. Justru itulah yang membuatku terpaku. Namaku disebut sambil tertawa. Ceritaku dibungkus sebagai bahan bercandaan. Pengorbananku diulang dengan nada ringan, seolah itu semua adalah hal lucu yang pantas ditertawakan. Aku berdiri di sana, tanpa suara. Aku ingin percaya bahwa aku salah dengar. Aku berharap ada kelanjutan kalimat yang membela, tapi tidak ada. Yang ada hanya tawa yang makin keras, dan kalimat-kalimat yang membuat dadaku terasa kosong. Mereka membicarakan bagaimana aku selalu mengalah, bagaimana aku tidak pernah menolak, bagaimana aku bisa diminta apa saja dan selalu bilang iya. Ada yang berkata sambil tertawa, "Dia mah kuat, gak bakal kenapa-kenapa." Kalimat itu terdengar familiar. Kalimat yang selama ini kuanggap pujian, kini berubah menjadi ejekan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu terasa berjalan lambat. Aku ingin masuk dan menghentikan semuanya. Aku ingin bertanya, kenapa mereka bisa tertawa atas hidupku. Tapi kakiku tidak bergerak. Suaraku tertahan. Aku hanya mampu menarik nafas panjang, berusaha tetap berdiri. Di momen itu, aku merasa sangat kecil. Bukan karena mereka berkuasa, tapi karena aku baru sadar bagaimana aku dipandang. Bukan sebagai orang yang berharga, tapi sebagai orang yang bisa dimanfaatkan dan ditertawakan tanpa rasa bersalah. Aku pergi tanpa pamit. Sepanjang perjalanan, pikiranku kosong. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya rasa dingin yang menyebar perlahan di dadaku. Seolah sesuatu dalam diriku runtuh, tapi belum sepenuhnya jatuh. Hari itu aku tidak langsung berubah. Aku masih diam. Tapi diamku tidak lagi sama. Karena sejak saat itu, aku tahu satu hal yang menyakitkan. Selama ini, aku tidak hanya mengalah, aku sedang dijadikan bahan cerita. Dan tawa mereka adalah tanda bahwa pengorbananku tidak pernah benar-benar dihargai. Setelah hari itu, aku tidak langsung berubah. Dari luar, semuanya masih terlihat sama. Aku masih datang, masih membantu, masih menjalani peranku seperti biasa. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mulai menjauh. Bukan karena marah, melainkan karena hatiku sudah terlalu lelah untuk terus berpura-pura. Aku memilih diam lebih lama dari sebelumnya. Jika dulu diamku adalah bentuk pengorbanan, kini diamku adalah cara bertahan. Aku tidak lagi ingin menjelaskan perasaanku kepada orang-orang yang menertawakannya. Aku tidak lagi berharap pada pengertian yang tidak pernah datang. Aku mulai mengurangi bicara, mengurangi hadir, mengurangi keterlibatan. Bukan sebagai bentuk hukuman, tapi sebagai perlindungan. Aku menjaga jarak agar hatiku tidak terus tersayat oleh hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa. Aku belajar menahan diri, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Malam-malamku terasa lebih sunyi. Aku sering terbangun dengan pikiran yang berputar-putar. Aku mengingat kembali setiap kejadian, setiap pengorbanan yang pernah kuberikan. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan semua itu berubah menjadi bahan tertawaan? Di titik mana aku kehilangan harga diriku sendiri? Ada perasaan bersalah yang sempat muncul, seolah aku berlebihan, seolah aku terlalu sensitif. Tapi semakin kupikirkan, semakin jelas jawabannya. Luka yang kurasakan itu nyata.
Rasa sakit itu tidak muncul tanpa alasan. Aku tidak salah karena merasa tersinggung atas hidupku sendiri. Aku menyadari satu hal yang selama ini luput. Aku tidak pernah benar-benar didengar. Aku hanya dianggap ada selama aku memberi, selama aku mengalah, selama aku tidak mengganggu kenyamanan mereka. Dan ketika aku mulai menarik diri, barulah aku sadar betapa sepihaknya semua ini. Aku tidak lagi tertawa saat candaan itu muncul. Aku tidak lagi tersenyum untuk menutupi rasa perih. Aku membiarkan wajahku jujur, meski itu membuat suasana canggung. Untuk pertama kalinya, aku berhenti memikirkan bagaimana perasaanku terlihat di mata mereka. Diamku kini berbeda. Diamku bukan lagi tanda kelemahan. Diamku adalah batas. Batas yang pelan-pelan ku bangun agar aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku belum berani pergi. Aku belum berani melawan. Tapi aku sudah tidak lagi mengorbankan hatiku sepenuhnya. Dan di tengah semua keheningan itu, satu kesadaran mulai tumbuh. Bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang bertahan terlalu lama, justru membuat kita lupa bahwa kita juga berhak dihargai. Kesadaran itulah yang perlahan mengubah arah hidupku, meski saat itu aku belum sepenuhnya mengakuinya. Setelah semua yang terjadi, hidupku berjalan seperti biasa dari luar. Tapi di dalam kepalaku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap hari aku membawa pertanyaan yang sama kemanapun aku pergi. Pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya terasa berat. Sampai kapan aku harus bertahan? Aku mulai menyadari bahwa rasa lelahku bukan hanya fisik. Ia tumbuh dari perasaan tidak dihargai, dari pengorbanan yang tidak pernah dianggap ada. Aku bangun setiap pagi dengan dada yang terasa penuh, seolah ada beban yang tidak terlihat, tapi terus menekan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin aku berpura-pura kuat, semakin jelas rasa itu menuntut untuk didengar. Ada malam-malam ketika aku duduk sendirian, memandangi ruangan yang terasa asing. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku egois jika memilih pergi? Apakah aku akan dianggap jahat karena berhenti mengalah? Pikiran-pikiran itu membuatku takut. Takut dicap tidak tahu terima kasih, takut dianggap lemah, takut kehilangan segalanya. Aku juga memikirkan semua yang sudah kuberikan. Waktu, tenaga, perhatian, bahkan perasaanku sendiri. Aku bertanya, apakah semua itu harus dibayar dengan rasa diremehkan? Apakah aku harus terus bertahan hanya demi menjaga citra sebagai orang baik, meski hatiku perlahan hancur? Jawaban itu tidak datang sekaligus. Ia hadir pelan-pelan, melalui kelelahan yang tidak kunjung hilang, melalui rasa sesak yang muncul setiap kali aku harus kembali ke tempat yang sama, melalui keinginan kecil untuk merasakan hidup yang lebih jujur, meski harus dimulai dari nol. Aku mulai membayangkan hidup tanpa harus terus mengalah. Hidup di mana aku tidak perlu menahan diri agar orang lain nyaman. Bayangan itu menakutkan, tapi juga menenangkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada kemungkinan lain selain bertahan. Keputusan itu tidak kuambil dengan tergesa-gesa. Aku menimbangnya berulang kali. Aku menimbang rasa takut dan rasa sakit. Dan di antara keduanya, aku akhirnya memilih satu hal yang selama ini selalu kutunda. Diriku sendiri. Aku belum mengatakan apapun pada siapapun. Aku belum melangkah pergi. Tapi di dalam hatiku, keputusan itu sudah terbentuk. Keputusan untuk berhenti menyakiti diri sendiri demi orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargai. Keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya, tapi juga memberi harapan untuk hidup yang lebih utuh. Dan di titik itulah, aku sadar, keberanian bukan selalu tentang melawan dengan suara keras. Kadang keberanian justru lahir saat kita berani mengakui bahwa bertahan sudah tidak lagi menjadi pilihan yang sehat. Kepergianku tidak terjadi dengan pengumuman besar. Tidak ada pesan panjang, tidak ada penjelasan bertele-tele. Aku hanya berhenti hadir seperti biasanya. Berhenti menjadi orang pertama yang dihubungi, berhenti menjadi jawaban untuk setiap kebutuhan yang mendadak. Awalnya, tidak ada yang benar-benar menyadari.
Hidup tetap berjalan. Mereka masih tertawa, masih bercanda, masih merasa semuanya baik-baik saja. Aku yakin di hari-hari pertama, mereka bahkan tidak merasa kehilangan apapun. Aku memang terbiasa ada di balik layar, jadi ketidakhadiranku tidak langsung terlihat. Namun pelan-pelan, perubahan itu mulai terasa. Hal-hal kecil yang dulu kuurus sendiri kini terbengkalai. Urusan yang biasanya selesai tanpa banyak suara kini menumpuk. Masalah yang dulu cepat reda mulai berlarut. Satu persatu tanggung jawab yang selama ini kuambil tanpa diminta kembali ke tempat asalnya. Baru di titik itu namaku mulai disebut. Bukan dengan tawa seperti dulu, tapi dengan nada heran. Kok jadi ribet ya? Biasanya nggak begini. Aku mendengar itu dari cerita orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Ada yang mencoba menghubungiku. Pesan-pesan singkat yang terdengar sopan, tapi terasa asing. Ada juga yang mulai bertanya-tanya kenapa aku berubah. Kenapa aku tidak seaktif dulu? Kenapa aku seolah menjaga jarak? Aku membaca semuanya dengan tenang, tanpa tergesa membalas. Aku sadar, kehilangan tidak selalu disadari saat seseorang pergi. Kadang, ia baru terasa ketika peran itu harus dijalani sendiri. Ketika tidak ada lagi orang yang selalu siap mengalah, selalu siap membereskan, selalu siap menenangkan. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa puas. Yang kurasakan justru kelegaan yang pelan. Seolah beban yang selama ini kupikul sendiri, akhirnya terlepas dari pundakku. Aku tidak lagi harus membuktikan apapun. Aku tidak lagi harus hadir untuk dihargai. Saat mereka mulai merasakan beratnya keadaan, aku sudah berada di tempat yang lebih tenang. Bukan karena hidupku tiba-tiba sempurna, tapi karena aku tidak lagi memaksa diri untuk bertahan di tempat yang salah. Aku belajar satu hal penting. Ketika kita berhenti mengorbankan diri, dunia memang terasa berbeda. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi mereka yang selama ini terbiasa menerima tanpa memberi. Dan di sanalah aku mengerti. Kepergianku bukan hukuman. Itu hanya konsekuensi. Konsekuensi dari pengorbanan yang terlalu lama dianggap remeh. Aku tidak pergi untuk membuat mereka menyesal. Aku juga tidak pergi untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Aku pergi karena akhirnya aku mengerti. Bertahan lebih lama hanya akan membuatku semakin kehilangan diriku sendiri. Keputusan itu terasa sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, sunyi itu menenangkan. Hari-hariku setelah itu tidak langsung mudah. Ada rasa asing saat bangun pagi tanpa kewajiban yang dulu selalu melekat. Ada rasa kosong yang datang dan pergi. Tapi di balik semua itu, ada napas yang lebih lapang. Aku tidak lagi menimbang setiap langkahku demi kenyamanan orang lain. Aku tidak lagi mengukur kata-kataku agar tidak menyinggung siapapun. Aku mulai menyusun hidupku dari hal-hal kecil. Menata waktu, menata energi, menata perasaan. Aku belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Aku belajar berhenti menjelaskan keputusan yang seharusnya tidak perlu pembenaran. Setiap kali rasa ragu datang, aku mengingatkan diri. Memilih diri sendiri bukanlah kejahatan. Beberapa kabar tentang mereka masih sampai kepadaku. Ada yang bertanya dengan nada menyesal. Ada yang menyadari betapa beratnya mengurus semuanya tanpa kehadiranku. Ada pula yang mencoba bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menyimak tanpa terbawa. Aku tidak lagi merasa harus kembali untuk menenangkan keadaan. Penyesalan memang datang, tapi terlambat. Dan aku belajar bahwa penyesalan orang lain tidak selalu menuntut kepulanganku. Kadang penyesalan itu cukup menjadi pelajaran, bagi mereka dan juga bagiku. Aku tidak ingin menukar ketenangan yang baru kutemukan dengan janji-janji yang dulu tidak pernah ditepati. Aku mulai berdiri di tempat yang lebih jujur.
Jujur pada lelahku, jujur pada batasanku, jujur pada kebutuhanku untuk dihargai. Aku tidak lagi mencari pengakuan. Aku hanya memastikan satu hal. Aku tidak mengkhianati diriku sendiri lagi. Jika dulu aku bertahan demi keluarga, kini aku melangkah demi harga diriku. Aku tidak membenci. Aku juga tidak melupakan. Aku memilih berdamai dengan masa lalu, dengan keputusanku, dan dengan diriku sendiri. Karena kebebasan yang paling berharga bukanlah ketika orang lain berubah, melainkan ketika kita berani berhenti menyakiti diri sendiri. Dan di titik itu, aku tahu, aku tidak kehilangan apapun yang benar-benar milikku. Aku justru menemukan diriku kembali, utuh, tenang, dan akhirnya bebas. Kisah ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keberanian untuk berhenti menyakiti diri sendiri demi orang yang tidak pernah menghargai. Jika kamu sedang berada di posisi selalu mengalah, selalu diminta mengerti, selalu dituntut kuat, ingat satu hal, diam itu mulia, tapi harga diri jauh lebih berharga. Terima kasih sudah menonton Kisah Dalam Diam sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin, atau mungkin penguat langkahmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap diam selalu menyimpan cerita yang layak didengar.